Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Santi. Di sini saya akan menyampaikan laporan aktualisasi pada masa habituasi tentang peningkatan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS berbasis blended learning dengan model ARMI arisan mingguan di SMP Negeri 3 Gawang Anak Serka, Kabupaten Indragiri Hilir Riau. Berikut adalah tahapan kegiatan aktualisasi pada masa habituasi. Yang pertama, membuat telaah staf, yang kedua, konsultasi dengan mentor, yang ketiga, konsultasi dengan guru senior, dan yang keempat, melakukan sosialisasi tentang kegiatan pembelajaran blended learning kepada orang tua dan siswa. Yang kelima adalah melakukan evaluasi awal atau pretest. Yang keenam, membuat RPP, dan yang ketujuh melakukan kegiatan pembelajaran ARMI, dan yang kedelapan melakukan post-test dan pelaporan. Kegiatan yang pertama, membuat telaah staf. Tahapan kegiatannya adalah yang pertama menyusun draft surat, kemudian menyusun telaah stafnya, sampaikan kepada kepala sekolah, konsultasi mengenai rencana kegiatan, kemudian menetapkan kegiatan yang akan dilaksanakan. Nah, outputnya adalah surat telaah staf, kemudian yang ditindaklanjuti dengan surat lembar persetujuan kepala sekolah mengenai kegiatan yang akan dilakukan. Nah, yang kedua adalah konsultasi dengan mentor dengan tahapan kegiatan, yaitu mengatur jadwal bimbingan, kemudian menyampaikan gagasan kegiatan yang akan dilakukan, kemudian mendapat umpan balik atau bimbingan arahan dari mentor. Nah, outputnya apa? Yaitu tadi mendapatkan bimbingan, arahan, dan persetujuan terkait agenda aktualisasi. Yang ketiga, konsultasi dengan guru senior. Tahapan kegiatannya adalah menyampaikan rancangan aktualisasi, kemudian meminta pendapat, diskusikan juga jadwal yang akan dilakukan. Nah, outputnya adalah terlaksananya konsultasi, kemudian terjalin kerjasama yang baik dengan guru senior. Yang keempat, sosialisasi mengenai pembelajaran blended learning. Tahapan kegiatannya mengumpulkan orang tua siswa, dan siswa ini dilakukan di hari yang berbeda. Kemudian menyampaikan penjelasan mengenai pembelajaran blended learning. Nah, kendalanya ini tidak semua orang tua siswa hadir pada saat sosialisasi. Namun solusinya di sini adalah meminta kepada siswa yang walinya tidak hadir untuk menyampaikan informasi terkait pembelajaran yang akan dilakukan. Nah, outputnya adalah di sini orang tua bisa mengawasi anaknya belajar di rumah. Oke, selanjutnya adalah kegiatan yang kelima, evaluasi awal atau pretest. Nah, tahapan kegiatan. Jadi di sini saya buatkan dulu soalnya sesuai dengan kompetensi ataupun materi. Kemudian soalnya dalam bentuk pilihan ganda sebanyak 20. Kemudian meminta kepada siswa untuk mengerjakan, dikumpulkan, dan mengoreksi hasilnya. Nah, outputnya apa? Outputnya adalah hasil pretest tadi. Nah, di mana di sini 50% belum tuntas dan 50% sudah tuntas, sudah mencapai nilai KKM. Kegiatan yang keenam adalah membuat RPP. Tahapan kegiatan menyiapkan silabus, kemudian membuat RPP, kemudian diajukan kepada kepala sekolah dan ditandatangani. Outputnya adalah RPP itu sendiri, rencana pelaksanaan pembelajaran. Oke, kegiatan yang ketujuh adalah melaksanakan kegiatan pembelajaran ARMI dengan tahapan kegiatan yaitu pendahuluan. Di sini memberikan salam terlebih dahulu, kemudian berdoa, kemudian cek kehadiran, sampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai, menyampaikan tata cara pembelajarannya. Nah, kemudian di kegiatan inti seperti yang saya sampaikan pada RA sebelumnya, yaitu dibagi menjadi 4 kelompok, diberikan materi melalui grup WhatsApp, diminta untuk dibaca di rumah, dipahami, menuliskan materi dalam bentuk pertanyaan yang tidak dipahami di kertas, kemudian digulung dan dikumpulkan pada saat pertemuan. Nah, akan dicabut nanti satu persatu mewakili kelompok gitu. Nah, jadi diberikan kesempatan kepada peserta lain untuk menjawab. Nah, bagi siapa yang bisa menjawab akan diberikan nilai atau poin serta hadiah hiburan berupa cemilan untuk mendorong semangat siswa dalam pembelajaran. Jika ada siswa yang tidak dapat menjawab, maka di sini saya bantu untuk memberikan jawabannya. Tahapan selanjutnya adalah kegiatan penutup. Sama-sama di sini melakukan refleksi dan menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya dan berdoa. Nah, kendalanya di sini adalah pada saat memberikan materi melalui grup WhatsApp karena tidak semua siswa ini memiliki akses jaringan internet yang bagus gitu. Nah, jadi solusinya dengan meminta mereka untuk bekerja sama.
Kegiatan yang terakhir adalah evaluasi akhir dan pelaporan. Nah, di mana di sini tahapan kegiatannya memberikan post-test kepada peserta didik, kemudian dikerjakan tepat waktu, dikumpulkan dan dikoreksi. Nah, outputnya adalah hasil daripada post-test itu sendiri. Hasilnya sangat memuaskan karena 95% tuntas dan hanya 5% yang belum tuntas. Nah, bagaimana keterkaitan dengan substansi mata pelatihan aneka dan dukran ini? Jadi secara umum aja di sini saya gambarkan. Yang pertama itu, jadi setiap kegiatan ini dilakukan dengan penuh tanggung jawab, kemudian musyawarah atau diskusi sebelum melakukan kegiatan. Selalu menggunakan bahasa yang sopan, tepat waktu setiap kegiatan yang dilakukan, misal membuat surat menyurat, RPP, dan proses pembelajaran berlangsung. Kemudian setiap kegiatan dilakukan secara transparan. Koordinasi dengan mentor selalu dilakukan sebelum memulai kegiatan. Setiap kegiatan ini dilakukan dengan profesional. Kemudian memberi dan menerima informasi dengan baik. Oke, ini evidence dan testimoni. Selamat menyaksikan. Sangat setuju dan sangat tertarik dengan pembelajaran yang diperkenalkan oleh Ibu Santi, yaitu model ARMI, karena masih sesuatu yang sangat-sangat baru. Saya sangat setuju. Semoga kedepannya pembelajaran arisan atau ARMI ini akan terus dilaksanakan. Arisan mingguan. Nah, di sini mode pembelajarannya itu sangat kreatif ya, inovatif sekali ya, sehingga ini bisa saya terapkan di kelas saya nanti ya, karena ini memacu anak itu untuk lebih bersemangat lagi belajarnya, bermotivasi lagi belajarnya, sehingga nanti akan meningkatkan hasil belajar mungkin yang lebih meningkat. Cara model ARMI ini buat saya tambah semangat belajar. Senang dengan pembelajaran model ARMI. Senang dengan pembelajaran model ARMI ini. Pembelajaran model ARMI ini sangat seru dan menyenangkan. Pembelajaran model ARMI ini buat saya tambah semangat belajar. Ini membuat saya lebih leluasa dan lebih berkreasi lagi dalam pembelajarannya. Pembelajaran model ARMI ini juga membuat kita semua semakin aktif dalam belajar. Karena pembelajaran model ARMI ini sangat menyenangkan. Pembelajaran model ARMI ini buat saya tambah semangat.